jumpa lagi di F2 Farm. Kali ini kita mau ngajarin bikin roster nih ya, tentang penanganan sampah jenis tertolak. Kenapa jenis tertolak? Karena sampah jenis ini nggak laku di pasaran, apalagi di tukang lapak nih kayak gini nih kan nggak laku ya. Selama ini nggak laku, udah tau lah kalau tukang rongsok udah tahu. Nah, kita berusaha supaya sampah-sampah ini ada manfaatnya. Nah, yaitu dengan cara dibuat untuk campuran pembuatan roster. Gimana caranya? Caranya terlebih dahulu sampah-sampah jenis ini kumpulkan. Kemudian kalau emang kotor banget, ada pasir-pasir, ada bekas-bekas soklin atau apa, kita cuci dulu lah supaya tidak berpengaruh kepada mesin. Mesinnya nanti berbahaya kalau ada cairan-cairan kan cepat rusak. Caranya kita kumpulkan, kita cuci dulu, kita lap seperti ini. Kalau dicuci nih sebenarnya air nggak begitu masalah air, tapi air jangan yang terlalu banyak juga. Kalau air cuma sekedar nempel di sini sih nggak masalah. Iya. Tapi kalau sampai air yang ngembang gitu ya, bermasalah karena mesin itu kan nggak boleh kena air sebenarnya seperti itu. Nah, udah dibersihin seperti ini. Nah, nanti kita akan cacah. Nah, di sana cacahnya. Yuk kita nyacah. Yuk langsung nyacah aja guys. Nah, oke guys, jadi di sini kita bakal nyacah ya. Nah, ini mungkin yang belum tahu cara kerjanya bagaimana guys. Videonya udah ada ya di channel saya itu. Membahas tentang review tentang mesinnya ini ya guys ya, mesin pecacah sampah plastik. Nah, oke, langsung aja kita bakal cacah ya guys sampahnya. Masukinnya pelan-pelan ya guys, jangan terlalu maksa banget. Dikit-dikit dulu aja mang. Banyakkan. Ya oke guys, jadi ini udah kita giling ya sampah plastik yang tidak terpakai ini. Jadinya seperti ini guys, tuh halus jadinya ya. Nah, ini nanti kita bakal campur-campuran sama bahan-bahan yang lain guys. Kayak apa namanya, semen juga kita pakai, terus juga ada pasir ya yang kita pakai. Cuman kita makanya nggak terlalu banyak gitu guys untuk membuat roster ini. Oke, langsung aja ya kita tahap selanjutnya. Ya oke guys, jadi pertama ini untuk pembuatan roster, bahan-bahan yang kita gunakan itu adalah tadi ini ya pasir ya. Yang hitam ini pasir hitam. Nah, pasir ini kita pakai cuman 1 ember aja guys, 1 ember cat gitu ya. 1 ember cat. Nah, ember cat apa? 1 ember semen. Ember cat mah kegedean. Nah, itu 1 ember. Nah, seperti ini. Terus yang kedua ini kalau di sini bilangnya sih abu batu ya, cuman mungkin di daerah masing-masing namanya apa gitu. Kalau kita di sini abu batu namanya.
Nah buat ini kita pakai 2 ember ya, 2 ember ember semen itu. Nah baru habis itu selanjutnya, nah setelah 2 bahan ini guys, bahan selanjutnya adalah semen ya. Ini semen kita pakai cukup 1 ember aja. Nah jadi nanti harus dihafalin ya guys ya, urutan-urutannya itu. Jadi yang pertama tadi pasir ya, pasir 1 ember, terus abu batu itu 2 ember. Nah nanti semen 1 ember. Nah nanti ada lagi guys, kalau nggak salah kita gunakan sampah plastiknya ya, yang udah dicacah kemarin itu. Nah ini ya guys, sampah plastik yang udah kita cacah kemarin ya, kita pakainya cukup 1 ember aja guys ini, gak usah banyak-banyak ya. Nah, ini kita pakai 1 ember. Habis itu kita campurin ke yang campuran yang tadi ya. Nah ini guys, kita langsung campurin aja sambil sedikit-sedikit ini dibuka ya guys, adukannya, biar si plastiknya itu bisa masuk ke dalam gitu, bisa langsung kecampur lah. Seperti ini. Habis itu kita langsung aduk aja guys pakai air ya. Kita pakai air, siapin airnya dulu. Airnya juga secukupnya aja guys, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Ini sebelum kita aduk dulu. Aduk dulu biar rata semua, baru kita kasih air, campuran air. Ini satu adukan ini bisa menghasilkan 6 ya. 6 ini ya Mas ya? 8. Oh 8 ya, 8 rebrik ya? Cetakan roster. Nah kurang lebih sekitar segitu guys. Jadi lumayan ya. Kita aduk-aduk dulu ya guys. Ini saya cepetin aja ya, nanti langsung ke pas kasih airnya aja. Ya oke guys, jadi setelah dikasih air tadi ya guys ya, kalau bisa airnya nggak pakai takaran sih kita di sini. Yang terpenting si campurannya ini jangan sampai basah banget ya. Ini yang penting udah kayak ngegumpal-gumpal begini guys. Ini tandanya ini udah siap gitu ya. Karena kalau terlalu basah juga nanti nggak bagus, terlalu kering juga nggak bagus. Jadi kita bisa rata-rata. Yang terpenting nih guys nih, kalau kita agak tekan gini udah keluar airnya. Jadi ini tandanya udah siap itu. Ya, yang penting sih lembab aja gitu ya. Nah, oke lanjut, setelah ini kita campurin. Nanti kita langsung tahap pembuatannya ya, pencetakannya. Di sini kita ada beberapa cetakan guys, nggak cuma berbentuk gini aja ya, tapi kita juga banyak tuh cetakannya. Tergantung keinginan kalian dan tergantung pasar juga gitu ya, pengennya kayak gimana. Jadi kita ini ada cetakannya banyak tuh. Nah nanti mungkin kita langsung bahas ini aja ya, pembuatannya gitu ya. Oke guys, ini kita langsung ke tahap pencetakannya aja. Ini kita lagi nyiapin dulu ya untuk pencetakannya. Nah ini kita mau bentuk bintang. Nah, ini tadi ya ini. Nah sebelum cetak kita siapkan ini ya guys, alasnya dulu ya buat pencetakannya, biar nanti nggak kemana-mana lah gitu. Bahannya sayang kan kalau misalnya ini. Dan juga biar rapih juga gitu kalau bisa ada alasnya gitu. Oke langsung. Jangan kenceng-kenceng dulu. Nanti dikunci dulu ya guys, jangan lupa ya kalau misalnya mau nyetak. Jangan lupa dikunci gitu. Nanti tadi lu nggak dikunci nih. Takutnya nanti malah kemana-mana gitu, pasti jadi sayang kan kita, jadi kerja 2 kali. Nah dah ya. Ya oke guys, jadi untuk memasukkannya ke sini nih jangan langsung semua ya guys. Jadi harus satu-satu, maksudnya sedikit-sedikit dulu lah. Nah nanti sedikit-sedikit kita pakai ini. Nah kita pakai ini nanti ditumpuk-tumpuk ini sampai benar-benar rata gitu ya. Takutnya nanti kalau langsung semua terus kita tumbuk-tumbuk, nanti yang bawahnya nggak rata gitu. Jadi kita lebih baik ya pelan-pelan aja gitu, sedikit-sedikit dulu, terus kita ketok-ketok sampai nanti pas jadinya bakal rapi gitu. Karena nanti ngaruh guys, kalau misalnya kita awalnya sih kelihatan bagus gitu ya kalau misalnya kita ini. Cuma nantinya bakal kelihatan pas sudah 3 hari 4 hari itu kan kelihatan itu mana yang kualitas bagus, mana yang nggak bagus gitu. Jadi kita masukinnya pelan-pelan aja dulu. Ini agak dicepat, diketok-ketok seperti ini ya guys, biar rata nanti itunya adukannya ya. Tapi Sandi harus ngajar nih. Ya kan kurang ini buat
pembuatan roaster ini untuk dapat kualitas yang bagus, tidak mudah retak juga. Salah satunya adalah apabila adonan sudah diaduk, sudah dicampur air. Nah, selesai dicampur air itu kalau bisa usahakan dalam waktu 20 menit sudah tercetak semua gitu adonannya. Karena kalau lewat dari 20 menit, 30 menit atau seterusnya itu adonan akan kering, perak, sehingga nanti ketika pengeringan dia nggak nempel satu dengan yang lainnya karena sudah kering. Akibatnya nanti dia gampang pecah, gampang retak seperti itu. Ya, jadi hanya waktu 20 menit. Makanya kita kira-kira kalau sekiranya tenaga kita nggak mampu nyetak buru-buru 20 menit karena sendirian, ya sudah setengah adonan saja, jangan satu adonan seperti itu. Karena daripada kita cepat-cepat terus hasilnya mau bazir, boros barang-barang, akhirnya kita rugi yang ada, udah nggak dapat hasil. Kemudian ya oke guys, jadi ini adonannya udah agak penuh ya. Kalau udah kayak begini kita tinggal ngeratain aja guys. Ini kan masih ada yang bolong-bolong nih, nanti kita tambahin dikit-dikit gitu kan, sampai benar-benar rata gitu yang gak ada bolongannya. Nah nanti setelah itu baru kita kalau kita udah yakin gitu ya, udah gak ada bolongannya, terus udah rata semua, nanti kita balik ini nih, si apa namanya cetakannya kita balik gitu. Nah ntar tunggu ini tuh ya selesai dulu, nanti baru kita langsung ke tahap balik pembalikannya gitu ya. Nah guys, ini tahap pembalikannya ya. Nah setelah ini kita getok-getok aja biar si adonannya itu bisa lepas lah gitu ya dari cetakannya ini. Pelan-pelan aja guys. Nah nanti perlu diperhatikan juga cara pembukaan dari cetakannya ini ya guys ya, jangan sampai asal gitu. Karena nanti kalau asal kita bisa berakibat fatal nanti ke cetakannya, bisa jadi hancur atau enggak ya hancur lah pasti ya gitu. Nah ini ada caranya nanti nih. Jadi yang mana dulu yang harus dibuka gitu ya. Nah jadi awal-awal tuh kita buka kuncinya dulu ya guys nih, kunci yang di sininya, samping-sampingnya. Kita buka dulu jadi biar apa namanya nggak terlalu ini. Setelah itu kita ambil ininya nih apa namanya ya cetakannya lah ya, kita ambil satu-satu gitu ya. Nanti kalau kita ngambil ini dulu takutnya ke bawah gitu guys, nggak ada tekanannya dulu. Jadi ini biar ada tekanannya dulu, baru kita lepas semua yang kotaknya ini. Pelan-pelan juga ya guys ya bukanya. Oke. Nah ini juga yang terakhir tuh jadi malah atasnya gitu yang terakhir. Nah oke jadi satu emang. Mantap. Nah oke jadi satu nih, udah banyak kita. Nah jadi satu seperti ini ya guys. Oke, emang gimana mang? Oh iya bagus. The best ya. The best. nah ini yang sudah baru dicetak, ini seperti ini bentuknya rapi ya. Nah seperti ini kalau tekanannya ini jangan terlalu kencang juga, jangan terlalu ini juga ya. Nah setelah ini 2 minggu setelah 1 hari menginap, kita pindahkan sini. Pindahkan. Pindahkan sini, ditumpuk. Nah di sini selama 2 minggu usahakan dia disemprot dengan air. Semprot saja, yang penting dia lembab. Karena kalau dia setiap hari disemprot selama 2 minggu itu tingkat kelembapannya cukup untuk mengeringkan roaster ini. Dia akan kering dengan bagus ketimbang langsung kena sinar matahari, itu akan retak malahan. Iya benar. Jadi prosesnya dengan tidak terkena sinar matahari langsung, tapi cukup diangin-anginkan seperti ini. Nanti sesekali semprot. Iya. Gitu. Sama berapa lama tadi? Sampai 2 mingguan lah. 2 minggu ya, baru habis itu bisa ditumpuk ke pakai lah ya. Ini contoh yang bagus nih, pengeringannya sempurna.
nggak ada bagian yang ini bagus kuat. Nah kalau nanti ya ini contohnya pertama mungkin dari sisi tekanan kurang karena ini apa namanya nggak rata ya, nggak rata. bisa ada Kemudian dia juga ini kemarin lupa disiram, Iya. lupa disiram seperti ini, jadi hancur dulu. apa kerasnya keras tidak matang, keras regas yang gampang, justru gampang patah. Iya benar-benar. Oke, itu ya guys ya. Jadi udah ada gambaran ya cara pembuatannya dan juga perawatannya gitu ya. Oke. Ya oke guys, terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Pokoknya dukung terus channelnya agar bisa berkembang dan juga bisa menginspirasi kalian semua gitu ya. Nah, jadi kita beralih dulu ya guys ya, karena kita punya project baru dan waktu itu juga saya punya janji untuk kalian kita bikin roster ini kayak gimana caranya gitu ya, dari sampah plastik gitu. Ya moga-moga bisa bermanfaat dan share terus ya video ini agar ya yang lainnya juga bisa tahu gitu cara pembuatan roster dan juga cara memanfaatkan sampah plastik ini gitu ya. Oke, dadah.